Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 CPL Pengembangan Sumber Daya Manusia akan berdiskusi mengenai studi kasus SDM jadi salah satu kunci perkembangan pesat Gojek. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Restiani dengan NIM 02101013. Perkenalkan, nama saya Hanada Octavia, NIM 0210101016. Perkenalkan, nama saya Caturyani, NIM 02101008. Pertanyaan pertama, jelaskan secara singkat tentang PT Gojek. Gojek Indonesia atau yang memiliki nama lain PT Aplikasi Karya Anak Bangsa 1 ini merupakan layanan pemesanan ojek melalui aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat diunduh di Apple Store maupun Play Store dan merupakan karya putra bangsa bernama Nadiem Makarim. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek. Gojek menjadi solusi utama pengiriman barang pesan antar makanan dan berbelanja serta bepergian di tengah kemacetan. Gojek adalah aplikasi karya anak bangsa yang merupakan layanan pemesanan ojek melalui aplikasi mobile. Seperti telah dipaparkan di atas, Gojek Indonesia dicetuskan oleh seorang WNI yang bernama Nadiem Makarim. Dia terinspirasi mendirikan perusahaan Gojek Indonesia dari pengalamannya yang harus setiap hari menembus kemacetan di Jakarta dengan menggunakan transportasi ojek. Pada saat ini, Nadiem Makarim masih berstatus sebagai Managing Editor Zalora Indonesia sekaligus Chief Innovation Officer Kartu. Berdasarkan pengalamannya setiap hari menggunakan transportasi ojek, Nadiem Makarim mengambil kesimpulan bahwa mayoritas waktu yang dihabiskan oleh tukang ojek yang alih-alih menjemput penumpang, namun hanya menunggu penumpang di pangkalan. Padahal tukang ojek mungkin bisa mendapatkan pemasukan yang lebih banyak apabila mendapatkan banyak penumpang. Selain itu, profesi tukang ojek juga pada saat itu jarang dan sangat sulit ditemukan. Ide Gojek muncul saat Nadiem Makarim bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjaannya hanya untuk menunggu pelanggan. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya. Ternyata semua mengeluh susah cari pelanggan apabila di Jakarta atau kota-kota lainnya kemacetan makin memburuk. Jika ada layanan transportasi dan delivery yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu masyarakat Indonesia. Gojek merupakan sebuah perusahaan transportasi asli Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya ide Gojek bermula dari keresahan driver yang sulit mendapatkan pelanggan. Dengan adanya layanan Gojek ini untuk membantu para ojek pengkolan yang bisa menggunakan waktu dengan seefektif mungkin dalam menjalankan profesi sebagai driver ojek yang tidak terlalu susah mencari pelanggan dan memudahkan masyarakat dalam menempuh perjalanan dan berbagai kemacetan di kota-kota besar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa keuntungan perusahaan bila melakukan pengembangan manajemen sumber daya manusia? Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik. Pengelolaan SDM perusahaan harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja, pengetahuan dan keterampilan, bakat yang akan dikembangkan, dan minat perusahaan karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang baik tentu akan memprioritaskan dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerja terhambat, jadi harus tepat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Yang keempat, penanganan informasi ketenagakerjaan
Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Yang kelima, penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapat gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Pertanyaan ketiga yaitu apa yang harus dikembangkan dari sumber daya manusianya? Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pengembangan. Tahap awal dalam pengembangan SDM adalah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja, analisis gap keterampilan, umpan balik dari atasan, dan diskusi dengan karyawan. Yang kedua ada program pelatihan dan pengembangan. PT Gojek Indonesia dapat menyusun program pelatihan dan pengembangan yang mencakup berbagai aspek, termasuk keterampilan teknis, keterampilan kepemimpinan, keterampilan interpersonal, dan pemahaman tentang era society. Program tersebut dapat meliputi pelatihan internal, pelatihan eksternal, pelatihan berbasis proyek, monitoring, dan kursus online. Selanjutnya ada pembinaan dan monitoring. PT Gojek Indonesia dapat menyediakan program pembinaan dan monitoring untuk karyawan yang berpotensi. Melalui program ini, karyawan dapat mendapatkan bimbingan dan arahan dari pemimpin atau mentor yang berpengalaman. Dan selanjutnya ada pengembangan karir. PT Gojek Indonesia dapat menciptakan jalur pengembangan karir yang jelas bagi karyawan. Selanjutnya ada budaya pembelajaran. Penting untuk menciptakan budaya pembelajaran di PT Gojek Indonesia. Ini melibatkan mendorong karyawan untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Perusahaan dapat mendorong partisipasi dalam pelatihan, mendukung pertukaran pengetahuan antar karyawan, dan menghargai inisiatif pengembangan diri. Selanjutnya ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi kinerja dan umpan balik merupakan bagian penting dari pengembangan SDM PT Gojek Indonesia. Dapat melaksanakan proses evaluasi yang terstruktur dan menyediakan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan tentang kemajuan karyawan dalam pengembangan mereka dan membantu mereka mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pertanyaan keempat, apakah kualitas sumber daya manusia yang baik dapat membuat PT Gojek semakin baik? Menurut Nadiem, perilaku atau attitude adalah hal penting yang harus dimiliki timnya. Sebab mengelola perusahaan bukan hanya tentang kepentingan satu orang, melainkan kepentingan semua pihak di dalamnya. SDM harus memiliki pikiran terstruktur. Beliau mengklaim pemikiran yang sistematis merupakan dasar untuk mengembangkan bisnis yang dikelola. Ide-ide kreatif dalam berinovasi dihasilkan dari pikiran yang terstruktur. Terakhir, keberanian juga diperlukan dalam menciptakan bisnis yang sustainable. Tanpa keberanian, tak ada kemajuan yang bisa diraih dalam sebuah perusahaan. Pertanyaan kelima ada jelaskan job analysis pada PT Gojek. Yang pertama ada strategik regional Head Bandung, bertugas memimpin dan mengelola kegiatan perusahaan, membangun nama baik perusahaan, memberikan solusi apabila terdapat permasalahan, dan mengendalikan risiko. Kedua ada HR dan dynamic culture, bertugas untuk mengawasi mengabsen staf operasional yang akan bertanggung jawab kepada HR business partner mengenai kinerja staf. Yang ketiga ada information and technology support, bertugas sebagai pengaturan antivirus, mengecek dan membenahi laptop yang digunakan oleh karyawan apabila ada kerusakan atau kendala. Yang keempat ada general admin yang bertugas dalam membantu kelancaran kehidupan perusahaan. Contohnya
mengelola dan memelihara inventaris, mengelola berkas operasional pada perbankan yang harus bertanggung jawab kepada manajer operasional. Yang kelima ada HR Business Partner, bertugas untuk mengawasi, memantau kinerja karyawan pada PT Gojek Indonesia di seluruh kantor cabang. Yang keenam ada Data dan Allocation, bertugas dalam mengolah data yang diperlukan oleh pimpinan cabang maupun staf perusahaan. Contohnya data driver yang masih aktif maupun tidak, data pembelian GoFood, dan yang berhubungan dengan kebutuhan data perusahaan. Yang ketujuh ada Sales Manager, bertugas mengatur bawahannya untuk mendongkrak target pencapaian mitra pada GoFood dan GoMart. Yang kedelapan ada Regional Marketing Manager, bertugas bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi, melakukan perencanaan strategi pemasaran, merencanakan pengembangan jaringan pemasaran. Selanjutnya ada Talent Operation, bertugas sebagai pengelolaan dan pengawasan berlangsungnya pelayanan pada produk Go Live dan Go Glam supaya dapat terkendali dan berjalan dengan baik. Yang terakhir ada Operation Manager, bertugas mengelola dan meningkatkan efektivitas dan operasi perusahaan, memangkas biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak menguntungkan perusahaan, mengatur anggaran dan pengelolaan biaya, mengawasi persediaan, distribusi barang, dan tata letak fasilitas operasional. Yang keenam ada analisis apakah pemberdayaan sumber daya manusia berdampak positif bagi perusahaan atau sebaliknya. Pemberdayaan SDM terlaksana jika anggota masyarakat ikut berpartisipasi aktif. Dengan kata lain, masyarakat berdaya dalam masyarakat dengan keberadaannya mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan adanya pemberdayaan SDM. Kelebihan pemberdayaan SDM: menyederhanakan koordinasi antar individu, saling memberi motivasi antar individu, meningkatkan kesejahteraan dalam skala besar, menggunakan sumber daya yang lebih efektif dan efisien, memperbaiki kehidupan bermasyarakat di berbagai aspek. Kemudian kekurangan pemberdayaan SDM: rawan konflik karena berbeda pendapat, terbatas hanya pada permasalahan sosial, tingkat kemampuan dan potensi individu yang berbeda, kurangnya kemampuan inisiatif dan berpikir kritis serta logis. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan apakah untuk driver Gojek sampai saat ini sudah cukup mendapatkan pelatihan dalam pekerjaannya? Private Drive Labs adalah sebuah konsultan keselamatan berkendara yang didirikan oleh Rifat Sungkar. Gojek menggandeng tim RDL sebagai wujud upaya mengembangkan keterampilan mitra driver melalui arahan pakar terpercaya di bidangnya. Dengan mempelajari keselamatan berkendara, pengemudi dilengkapi dengan keterampilan yang memungkinkan mereka mengemudi secara profesional dan aman. Sampai sekarang sudah ada lebih dari 350 mitra driver yang berasal dari 20 kota di Indonesia yang sudah mendapatkan pelatihan bersama tim RDL. Melalui pelatihan ini diharapkan mitra driver dapat memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dari sisi keamanan dan kenyamanan berkendara. Hal ini yang paling penting tentunya bisa mengurangi resiko terjadinya kecelakaan di jalan. Program RDL ini berfokus pada peningkatan kemampuan berkendara, defensif, dan keamanan berkendara. Pelatihan ini juga berbagi ilmu terkait cara menghemat energi, mengurangi polusi, memperpanjang umur kendaraan, memaksimalkan fitur-fitur yang ada dalam kendaraan, serta mengurangi resiko kecelakaan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.